Kembali lagi bersama saya Patrick. Dan dia Fuad. Kali ini kita bersama Pak Dubes. Pak Dubes. Aun Rahman. Media Network. Ya, Dubes Timbuktu untuk negara persemakmuran sepak bola. Banyak jadinya kan. Sebelum kita masuk ke pembicaraan hari ini, di mana gue akan lebih banyak AFK, karena kalian semua tahu Patrick itu kardus kalau soal timnas. Happy birthday buat Box to Box. Thank you. Happy birthday untuk Box to Box yang keempat. Dan gue masih ingat pertama kali itu di Petogogan. Gue baru balik dari Bandung, ditelepon sama Tio, suruh datang. Udah dari berapa hari sebelumnya gitu. Gue datang gitu, dan gue kaget. Jadi kita kaget, rame itu yang datang, dan itu cikal bakalnya gitu. Keren, Box to Box keren. Semoga selalu menjadi yang terdepan di dunia perpodcastan Indonesia, semakin besar dan semakin lancar cuannya. Begitu pula dengan Poros Halang juga, semoga semakin lancar. Amin. Karena Poros Halang dan Box to Box itu begini sebenarnya. Satu, lu lihat deh, yang di Poros Halang udah siapa aja? Mulai dari Pangeran Siahaan, Tio-nya, Aunnya, Pak Dubes yang udah ikut. Kemarin CEO yang baru, Rana. Siapa lagi? Rossi. Siapa lagi? Rossi udah. Mas Rossi. Tinggal Dex. Enggak, maksudnya kayak gini apa? Ini kan berantuk ribut. Oh iya, enggak, maksudnya gini. Salah. Tadi mau bikin CS. Makanya fair kok box sama Poros Halang gini. Daripada nanti gini, nah kan salah jadi. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Poros Halang, dan sekalian juga ini partnernya Aun juga, Teh Dita Mukhtar. Kita doakan semoga menang Gembrit Awards untuk Bidadari Timeline ya Un ya. Ya, kalau gue tidak absen karena ada Mutia juga di situ, jadi lebih baik absen. Takut ya. Oke. Nah, jadi gini. Tapi, kalau misalnya ada Gembrit personelnya atau apapun yang nonton Poros Halang, gue cuma pesan satu. Kalau sampai Tedita tidak menang, kami geruduk pun kalian, ya. Kami turun ke jalan. Dita Mukhtar, Sumatera Pride, ya. Jadi tolong semua yang nonton Poros Halang, yang nonton Poros Halang, yang main Twitter, vote for Teh Dita Mukhtar Bidadari Award 2021 Gembrit Award. Oke? Mantap. Sekarang kita ke Indonesia melawan Malaysia. Tomorrow. Dion Kuls. Sebagus apa sih ini orang? Jadi sebenarnya dia ini kan pemain bahasanya itu pemain warisan kalau bahasanya mereka. Kalau kita kan ya naturalisasi. Titipan. Keturunan. Bukan. Ya. Pemain keturunan. Sorry. Seriously, istilahnya pemain warisan. Ya, pemain warisan. Mas itu ya apa? Kalau pemain tempatan pemain lokal, kalau pemain warisan tuh dia keturunan lah gitu. Naturalisasi. Ya. Half blood dia. Nah, sebenarnya kalau misalnya tanya secara aspek teknis, Dion Kuls ini bisa main di semua aspek, di semua posisi bertahan, bek kanan, bek kiri, bek tengah. Cuman setahu gua di klubnya di FC Midtjylland itu dia main jadi bek kanan. Main jadi bek kanan. Cuman di Malaysia gua nonton berapa kali tuh dia sempat bek tengah. Dia main jadi bek tengah karena mungkin tingginya ya. Dia sempat sama Tan Cheng Ho tuh dipasang jadi gelandang bertahan. Cuman kayaknya ngagokin tim kali ya. Karena dia tinggi besar gitu kan. Kayak ribet. Akhirnya dipakai jadi back tengahnya Malaysia gitu. Ini mungkin jadi apa ya? Jadi tambahan karena dua back utamanya mereka kan Syahrul Saad sama Aidil Zafwan nggak bisa main. Nggak bisa main. Akumulasi ya? Ya akumulasi. Mainin si Dion Kuls. Dan dia juga belum pernah main selama penyisian ini ya? Dion Kuls kan? Penyisian World Cup dia pernah main waktu lawan Uni. Bukan. Sorry, kok penyisian? Fase grup. Ya, fase grup. Dia belum pernah main di fase grup. Dia belum pernah main. Iya. Dia di World Cup main 2 kali kalau nggak salah. Benar ya. Nah, dia sama Elkan Bagot itu posturnya tinggian siapa? Seinget gue Elkan. 196. Seinget gue Elkan. Dion Kuls itu nggak nyampe 180-an ya. 188 kalau nggak salah. Ya. Elkan 194, sorry. Tapi dari sisi teknis dia cukup bagus. Atribut yang dia punya. Atribut yang dia punya karena aslinya main bek kanan ya Bang. Jadi dia udah biasa track back pemain gitu ya, udah biasa ngejar pemain, terus juga
passingnya lumayan sih, yang terutama waktu akurasi passingnya bagus. Akurasi passingnya lumayan bagus. Waktu gue nonton lawan Uni Emirat Arab gitu ya kalau nggak salah. Piala Dunia. Ya, Piala Dunia si Malaysia kalah telak banget. Tapi 5-1 kan ya? Ya, gede banget lah skornya itu. Tapi si Coles ini yang main paling mending lah di lini pertahanan gitu. Oke. Makanya soalnya kan sementara kita si ini sendiri udah bisa main ya? Si siapa? Elkan Bagot udah bisa main. Ya, udah clearance ternyata kan karena ada peraturan karantina lah, karantina karena kan Elkan katanya satu pesawat dengan orang yang terkena COVID. Ya, positif COVID. Akhirnya harus karantina juga dan karantinanya beres hari Sabtu ini. Sabtu tanggal 18. Berarti nggak sampai 10 hari dong? Nggak ada. Karantinanya kayak beda gitu Bang, yang emang kena sama yang sama yang tidak. Ya, sama yang enggak gitu. Cuma karena by rules di Singapura, lu tetap harus karantina ya mau nggak mau gitu ya. Tapi kan sempat ada isu tuh kemarin pemain Malaysia yang juga satu pesawat atau apa gitu yang sama orang COVID tapi bisa main tuh gimana ceritanya Om? Nah itu gue juga sebenarnya kalau jujur sama kalian nih, harus dong. Di sini harus jujur. Gue nanya-nanya kan sama teman-teman gue yang orang Malaysia nih, why si Safawi Rashid itu yang jadi masalahnya itu kan Safawi Rashidnya ini yang nomor 11. Betul. Dia satu kamar sama Ahya Rashid yang kena COVID-nya itu Ahya Rashidnya. Dan itu baru tahu pas turnamen kan? Ya, pas turnamen. Yang dipertanyakan kenapa Safawinya bisa main. Ada kalau si bahasa teman-teman gue yang orang Malaysia, mereka bilang technicality issue katanya. Terus apa technicality isunya gitu? Apa maksudnya? Wah, apa yang kemudian bisa bikin dia lolos gitu dari peraturan. Karena gue bilang karena pemain gue gak bisa main, bahkan 2 pertandingan terancam 2 pertandingan kan, Vietnam sama Malaysia gue bilang. Malaysia betul. Why? Terus ya ini jadi ramai banget karena mau gak mau kan dua-duanya partai penting lah, dua partai terakhir gitu. Penentu. Penentu. Sebelumnya gak ada problem itu gitu di lawan Kamboja sama Laos gitu. Kan jadi pertanyaan mereka juga mungkin. Gue rasa juga mungkin bagian dari Cywar dan lain-lain ya, maksudnya dalam rivalitasnya Malaysia dan Indonesia juga gitu. Jadi plus lama Vietnam juga kan panas juga gara-gara pelatihnya sama-sama dari Korea gitu. Jadi gue rasa apa yang terjadi kemarin soal Elkan ya mau gak mau ya ada mungkin soal health restriction mungkin ada, tapi hal yang lainnya juga kayaknya ada juga. Atau mungkin kita tidak punya the power of negotiate. Bisa jadi. Karena soalnya ini kan AUN kan juga hubungan internasional kan. So mungkin kan pada saat yang begitu, kenapa kalau kita cerita Malaysia bisa lolos sementara jelas-jelas satu kamar sama orang yang kena COVID gitu ya. Terus kayak tadi orang macam bilang apa technical issue gitu kan. Mungkin approach-nya mereka ke Singapura lebih bagus. Iya, bisa jadi kan. Dan Indonesia sendiri kita tahu bahwa dalam banyak hal, maaf ya, sering banget kelemahan kita adalah di negosiasi dengan pihak luar. Bukan tidak disiplin, negosiasi dengan pihak luar. Benar nggak sih? Soal terkait kasus yang wadah gitu. Iya kan? Maksud gue kan mungkin nggak di situ jadi sebenarnya sehingga let's say boleh kita bilang panitia atau pemerintah Singapura sendiri menerapkan standar ganda. Kalau misalnya standar gandanya dari panitia Singapura, gue nggak bisa bilang ya. Cuman kalau misalnya perkaranya dari negosiasi mungkin terjadi, karena kan sempat tuh waktu hari lawan Vietnam itu sampai last minute aja bahkan sampai beberapa jam sebelum pertandingan tuh masih ada info 2 jam 3 jam tuh masih aman. Berapa jam sebelum pertandingan tuh bilang Elkan tuh masih bisa main, tapi ternyata kan akhirnya nggak bisa. Jadi itu negosiasinya tuh lanjut terus, cuman mungkin base-nya kurang kali ya, maksudnya dasarnya kurang kuat mungkin ketika dalam berargumen dengan pihak dinas kesehatannya di Singapura, terus juga argumen buat ke pihak AFF-nya mungkin kurang kuat mungkin ya, karena kan gue nggak tahu juga, mungkin kurang kuat di sana. Sementara Malaysia bisa menghadirkan how to convince them bahwa he's okay, nggak ada masalah, he's clear gitu misalnya, mungkin ya, walaupun sejauh ini yang kita dapat informasinya itu kan Malaysia bisa convince pihak itu dia penyelenggara kan, dia gitu. can convince them gitu loh, itu kan makanya
sementara kalau ya standar ganda dalam arti abang mikirnya gini, karena kalau misalnya memang lu stick by the rules gitu ya, no matter how you harusnya dua-duanya nggak bisa. No matter how you negotiate gitu, kalau memang no means no sebenarnya. Yeah. Itu tadi kenapa mungkin dalam nada emosi gue berani bilang apakah mereka punya standar ganda di luar mungkin kayak gini Un. Pet lagi ngomong. Oh ya. Ya, terus. Apa kan hilang jadinya, anjing, kebiasaan deh. Ya udah lanjut Un. Enggak, gue mau nanya nih. Gue tadi Bang Pet yang mau bertanya. Ini kan ngelanjutin si Fuad sih sebenarnya gue. Kan dibilangnya standar ganda tadi kata si Fuad kan. Mungkin dia katanya lagi emosi. Tapi mungkin nggak sih karena latar belakangnya selain nggak bisa negosiasi atau apa, mungkin latar belakangnya Indonesia ini kan sering dikatakan tidak disiplin yang tadi gue bilang itu, terus kita itu lebih lenient dengan peraturan, termasuk lagi beberapa kasus kita kemarin yang artis juga nggak datang tuh ini. Jadi mungkin pemerintah Singapura mikirnya oke lah, mungkin Malaysia betul-betul walaupun dalam logika gue kalau lu sekamar itu sebenarnya resikonya lebih tinggi ya daripada lu pesawat kan gitu. Betul. Tapi mungkin Malaysia ngejalaninnya ada protokol yang tegas, disiplin, udah ngelewatin. Sementara Indonesia bisa jadi ya kata pemerintahnya sih dirapiin, katanya sih udah di swap gitu loh. Mungkin nggak sih? Itu standar ganda yang dimaksudkan Fuad itu ya tadi gue bilang. Itu possible ya, maksudnya karena yang gue tahu bahkan ketika hukum diterapkan juga disesuaikan dengan sudut pandang hukum tersebut terhadap orang yang dihukumnya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang dihukumnya juga misalnya udah punya pengalaman jelek gitu ataupun udah punya latar belakang jelek, track record lu buruk, track recordnya jelek itu bisa jadi hukum ngasih hukuman padahal sebenarnya lebih keras. Padahal sebenarnya mungkin orang ini nggak ngelanggar hukum seberat itu gitu misalnya. Cuma karena ada track record. Cuma track record gitu. Itu ada juga potensi pengulangan gitu. Misalnya offender lah ya. Ya, misalnya ternyata orangnya melakukan pencurian tapi nggak seberat yang sebelumnya, tapi karena dia udah berulang kali jadinya sama pihak regulator ataupun hukum dikasih hukuman yang berat karena itu ada ininya, memang ada ilmunya yang memang di situ gitu. Emang ada penjelasannya kalau ketika misalnya hukum ngasih ke orang yang dihukum dan juga orang yang dihukumnya memang punya latar belakang dan lain-lain, itu berpengaruh besar. Dan mungkin itu yang terjadi dalam kasusnya Elkan gitu. Bagaimana pemerintah Singapura dan juga pihak AFF merasa ya misalnya sering abai nih. Iya nih, kayaknya berarti kejadian lagi nih gitu. Tapi gue sih termasuk yang ngerasa atau sesimpel gini deh. Enggak, aku lanjut. Maksudnya kalau gue sih ngerasa Elkan nggak main pun ya udah gitu. Harusnya ya. Harusnya nggak jadi menjadi nggak ada satu pemain kita nggak bisa ngapain gitu ya. Ya lu tergantung. Gue tadi mau bilang gini. Gue tadi mau bilang kayak ya tadi itu kan, lu kalau sering melakukan suatu kejahatan gitu ya, even nanti lu bikin kejahatan kecil, hukuman lu tidak bisa berat karena orang akan lihat track record gitu. Repeat offender, betul. Sama kayak lu pemain bola. Once lu ngelihat Vinnie Jones main, yang di otak wasit, dia akan melakukan suatu pelanggaran yang once Roy Keane main, once misalnya Patrick Vieira main gitu, ataupun misalnya you name it lah gitu, back yang secara mindset wasit tuh, ini tukang bikin pelanggaran, gitu loh. Jadi even mungkin dia cuma bikin a small body contact gitu ya, kalau ini ya kuning jadinya gitu loh, karena kalau lu nggak gua kasih kuning sekarang, mungkin next pelanggaran lu akan bisa lebih bikin parah gitu loh. Itu mungkin jadi a part of melindungi si pemain juga sebenarnya supaya lu tidak kena kartu merah, bisa jadi gitu. Itu sekedar intermezzo bahwa gua ngerasa dari hukum ya di sepak bola juga pemain kan bisa begitu gitu loh. Nah, kita pernah ngobrol di Space terkait Elkan Bagot sama Ezra ya. If you still remember that I said what interested to me was gimana dua orang ini gitu loh. Iya kan? Kalau gue nggak tertarik dengan siapa yang akan menonjol nantinya, justru gue lebih tertarik seberapa tidak flopnya dua pemain naturalisasi yang dikejar-kejar sama Sintayong gitu loh. Nah, menurut Aun sendiri gimana? Kan tadi Aun udah bilang bahwa ya gue juga sebenarnya kalau Elkan nggak main ya nggak apa-apa gitu loh. Iya kan? Karena
kalau lihat lawan Laos, ada satu kesalahan dia menit-menit akhir loh, yang dia ketinggalan, yang Kapten Laos yang rambutnya gondrong, gitu ya, yang udah lari, cuma syutingannya jelek banget. Itu kan kesalahan dia juga, mengontrol bola gitu, membaca arah bola, gue lupa, pokoknya dia bikin kesalahan di situ. Dan gue lihat memang terlepas dari lawan emang cuma Laos, tapi ya tidak terlalu istimewa juga gitu loh. Itu gimana menurut lo? Si Elkan dan Ezra. Kalau Ezra kan sebenarnya udah naturalisasinya udah lebih lama ya, udah dari 2017-an lah. Ya. Emang kita bahas Ezra dulu kali ya, karena kan dia juga banyak dikritik banget, walaupun udah ngegolin gitu ya, tapi kan juga sepanjang waktu lawan Vietnam banyak yang menganggap Ezra tuh gak main bagus. Salah satu alasan Indonesia nggak bisa nyetak gol ketika lawan Vietnam adalah karena Ezra ini gak main bagus. Walaupun gue sih back to differ ya, karena situasinya juga Indonesia milih untuk sit back, gak ada playmaker sama sekali di sana. Bahkan Rahmat Irianto yang gelandang bertahan itulah yang jadi playmaker di babak pertama. Padahal dia lebih banyak ngalirin bola. Ya, padahal dia bukan playmaker kan. Kita tahu dia gelandang bertahan. Ini yang kemudian jadi disorot terus Ezra tuh. Wah, bagaimana dia dirasa nggak bagus. Padahal kalau misalnya dicek, Ezra ini justru yang bikin fokus pemain bertahan Vietnam ke dia semua. Jadinya pemain sayap bisa bebas bergerak. Cuman mungkin kan orang lebih sering kalau nonton bola tuh kepatunya sama bola kan, sama bola yang lagi bergulir gitu, nggak lihat gerakan off the ball-nya, nggak lihat mungkin, dan juga mungkin nggak ketangkap sama layar juga kali ya. Nah itu ada beberapa gerakan off the ball ya Ezra yang ngebuka teman-temannya sebenarnya. Cuman memang kalau ditanya apakah Ezra Walian spesial banget, gue merasa mungkin termasuk pemain lokal yang oke, tapi kalau ditanya spektakuler banget sih enggak sih, belum sampai level sana ya, karena usia juga mungkin masih muda dan lain-lain. Begitu juga sama dengan Elkan menurut gue. Jadi dia mungkin beda dengan back Indonesia lain yang sistem of play-nya. Ya, sistem of play-nya beda, belajarnya juga dia kan di Inggris gitu. Gue ngerasa dia punya passing yang jauh lebih bagus, reading the game-nya sebenarnya lebih bagus. Tinggi badan udah pasti gitu, gue nggak akan nyebut itu karena itu mah udah tinggi banget itu orang. Tinggi banget. 194 cm. Jadi itu di Dewa Angga tuh kayak bapak sama anak tuh sama dia begini gitu loh, mereka Asnawi gitu loh. Jadi tinggi banget. Jadi di negara Asia Tenggara itu ada 4 sama Dion Coles ya. Ada 4 pemain keturunan yang posisinya back. Negara lain juga punya. Indonesia punya Elkan, Filipina punya Justin Bass. Thailand punya Marco Ballini yang keturunan Italia, itu juga tinggi banget. Nah, itu sebenarnya nunjukin kalau misalnya negara Asia Tenggara butuh mengatasi bola atas kan sebenarnya dengan adanya fenomena pemain keturunan itu gitu. Karena kalau misalnya ngomongin passing, gue rasa kemarin Dewangga tuh juga bahkan jauh lebih bagus sebenarnya ya. Bagaimana dia ngalirin passingnya ya menurut gue. Terus juga kalau misalnya mau bicara aksi defense, Rizky Ridho jauh lebih rapi, cuman mungkin Elkan dia reading the game-nya jauh lebih baik, terus juga posturnya juga kan membantu juga untuk defense, karena mau gak mau kalau misalnya kita dihantamin bola atas terus kan juga pasti butuh pemain yang tinggi juga gitu. Sama mungkin secara psikologis lawan akan berpikir, wah gila back-nya pemain dari Inggris nih. Nah, bisa jadi loh. Itu ngaruh juga karena yang gue rasa karena kita kan main bola. Iya, gitu betul. Kita kan main bola gitu. Bukan berarti kita kalah sebelum bertanding, tapi paling enggak adalah mempengaruhi pikiran. Ya, gitu. Secara psikis lu kena nih gitu sedikit. Gitu. Tapi yang menarik tadi gini loh, tadi kan ada 4 back tengah di tim-tim Asia Tenggara yang boleh dibilang lumayan menonjol saat ini, dan kebetulan mereka naturalisasi gitu ya. Ini fenomena baru karena seingat gua sebelum saat ini kayaknya cuma Singapura dulu yang cuma punya Daniel Bennett. Ya, kalau itu di tahun 2000-an awal. Even Thailand nggak pernah punya naturalisasi. Correct me if I'm wrong, gitu loh. Ya benar kan? Kayaknya Thailand nggak pernah punya naturalisasi deh. Yang punya naturalisasi kan dari dulu Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Indonesia. Kalau Filipina ya udah gitu. Tapi Thailand sampai tim sekelas Thailand yang biasa dengan semua pemain lokal gitu ya. Sekarang mereka punya pemain naturalisasi. Apakah mungkin ini adalah bentuk tim-tim Asia Tenggara tadi untuk menghadapi lawan-lawan di let's say Timur Tengah terkait nanti Piala Dunia gitu loh. Kualifikasi Piala Dunia. Itu atau Asian Games. Karena kan
di saat tim-tim yang lain boleh kita bilang fokusnya udah mulai ke pra Piala Dunia dan Asian Games, kita doang nih masih mencoba mencari efek, benar nggak? Dan salah satu kelemahan mereka adalah kalau udah duel bola udara kan gitu. Ini fenomena menarik sih menurut Abang gitu. Dan baru, benar nggak sih? Sebenarnya jadi ya akhirnya Thailand itu mulai pakai banyak pemain keturunan gitu ya. Karena kan ini masa technicality ya, ribetnya kita sama mereka kan beda ya. Kalau kita jadinya nyebutnya pemain naturalisasi mau gimana pun gitu. Sementara kan kalau negara-negara Asia Tenggara lain karena punya dual citizenship, ya udah jadinya ya boleh aja. Foreign born lah bahasanya. Foreign born, iya. Nah, yang gue lihat Thailand juga mengalami kasus seperti itu gitu, karena mereka mungkin ngejar target yang lebih tinggi gitu. Akhirnya mereka membutuhkan pemain-pemain yang mungkin secara level jauh lebih baik. Fisik. Secara fisik terutama. Karena kan kita harus diakui kalau misalnya lawan Timur Tengah kita kalah tinggi jelas. Kalau fisiknya kalah ya. Ya, secara fisik kalah, dan itu juga harus ditanggulangi. Memang yang paling GG ya Vietnam, memang yang nggak mau pakai sama sekali itu kan ya. Itu luar biasa sekali memang. Idealis banget. Waktu pas pelatihnya Kiat di Suksena Muang, seinget gue tuh dia nggak pernah mau pakai pemain keturunan itu sebenarnya. Kalau itu dia kan Kiat Isu kan yang pas juara 2016. 2016 itu kan nggak ada sama sekali. Makanya aduh lupa. Charil Sapus gak dipanggil sama dia kan, karena emang dia punya kayak policy, ya gue nggak akan manggil pemain, gak akan banyak. Walaupun akhirnya dia ada gue lupa. Kalau nggak salah dia akhirnya manggil Tristando yang bek kiri, karena emang waktu itu tapi kan short banget. Kalau nggak salah. Di AFF itu bang. Tapi itu buat backup. 2016 ya. 2016. Buat backup ya. Buat backup. Nah itu yang mungkin juga karena short staff aja, mungkin dia akhirnya manggil kan, udah nggak ada lagi coy, udah pas ada panggil. Cuman emang jadinya fenomena banget ya, terutama via negara-negara Asia Tenggara minimal ada satu lah di setiap negara ya. Kecuali gue lihat Kamboja kayaknya nggak punya. Kamboja sama Myanmar tuh nggak ada. Kamboja, Vietnam, Myanmar nggak punya. Itu nggak punya. Laos tuh punya kan, yang pemain Prancis yang pemain depan. Laos punya, iya pemain Prancis, betul ya. Sisanya pasti ada lah. Pemain naturalisasi. Singapura sekarang nggak ada. Karena kan mereka Chinese juga, etnis lokalnya mereka kan. Lokalnya, iya. Ya kan kalau dulu tuh siapa, Daniel Bennett, terus siapa gitu kan, yang juara. Kalau kayak Singapura itu udah susah kalau kita mau bilang mau naturalisasi atau enggak. Lu lihat aja negaranya juga sekarang warga negara Singapura itu ya berasal dari negara-negara lain yang udah menjadi warga negara Singapura. Jadi ketika besok lu lihat Singapura isinya kayak bule semua di lapangan waktu saat AFF dan nggak naturalisasi ya, mungkin memang udah keturunannya kan. Iya, betul. Karena kan si anak-anaknya Fandi Ahmad aja mukanya kan nggak Melayu karena benar. Ibunya bule soalnya. Ibunya bule. Karena Fandi Ahmad keren dulu. Kalau tadi lu bilang Thailand baru kali ini yang namanya naturalisasi, kita harus hati-hati sama Thailand. Lu bayangkan aja kalau lu yang sering nonton yang enggak. Bayangkan aja kalau semua itu jadi nanti, isinya semua naturalisasi itu. Harus ada poros jalan, walaupun kita ngomongin timnas. Udah bang. Indonesia lanjut. On. Ya. Waktu di Space Box to Box kita kan cerita, Aun nanya pemain yang akan bersinar. Dan to be honest, gue kecewa sama Asnawi. Why? Karena ya mungkin ekspektasi gue, walaupun gue udah memanage ekspektasi gue gitu ya, tapi gue ngerasa you can do better than until now. Gitu loh. Gue nggak ngelihat Asnawi yang sangat Spartan, yang sangat kencang nyisir lapangan gitu ya, bisa masuk gitu kan. Even pada saat waktu lawan Laos, walaupun dia bikin 1 gol dan 1 assist gitu ya, nggak terlalu istimewa. So dari kacamata gue sedikit ya kecewa lah. Gue pernah ngelihat dia main lebih bagus dari apa yang dia tawarkan sekarang. Apakah mungkin mental atau beban gitu, gue nggak tahu gitu ya. Justru yang gue, even Witan tuh satu pemain Indonesia favorit gue, berdua itu, suka banget. Witan juga nggak gitu kelihatan. Apakah memang ini strateginya Sintayong gitu ya, gue nggak ngerti. Yang mana kalau kita lihat dari kemarin dia lawan Vietnam, dia benar-benar sit back,
hold up his team gitu ya, supaya insting menyerang lu tidak terlalu tinggi segala macam, ya gue nggak tahu, kan bisa jadi 3 instruksi ya gitu loh. Tapi yang jelas justru yang mencuri perhatian menurut gue ini ya, Dewangga. Jelas. Dewangga. Benar-benar dia bisa main di gelandang bertahan, dia bisa main sebagai bek tengah, tidak panik gitu ya, dan visi dia oke loh. Golnya Evan Dimas tuh terlepas dari kesalahan bek Laos ya, itu kan enak banget dia ngasih bola gitu, gitu loh. Dia menurut gue salah satu Indonesia yang sampai saat ini ya sedikit di atas yang lain gitu. Even kalau Rahman Irianto karena ada bikin 2 gol, nggak terlalu juga gitu. Tapi memang kalau gue ngelihat tim Indonesia saat ini adalah tim yang sangat kolektif, terutama pertahanannya. Ya, betul. Mereka benar-benar sangat solid loh. Mereka benar-benar sangat solid. Waktu lawan Vietnam tuh, gue jadi ingat Inter zamannya Mourinho yang juara UEFA Champions. Benar-benar, gue punya Eto'o, gue punya siapa lagi tuh, Diego Milito, siapalah gitu loh. Gue punya siapa lagi, Javier Zanetti masih main gitu ya. Yeah. Tapi dia bisa bikin benar-benar timnya itu bisa gue pegang gitu loh. Siapa? Snyder. Dia itu benar-benar bisa menahan rasa lapar pasukannya untuk nyerang gitu ya, untuk benar-benar disiplin. Karena lawan Vietnam kemarin, mau segitu dominannya Vietnam, mau segitu banyaknya mereka ngalirin bola di sepertiga lapangan kita, tapi cuma 1 loh shot on targetnya. Hampir tidak ada peluang yang bikin itu jantungan. Betul gitu. Sekali. Dan gua nggak kecewa. Karena gue bisa maklum ini turnamen yang mana lu yang tahu kondisi tim lu, maka lu akan berhitung dengan sangat cermat gitu loh. Lu udah seri lawan Vietnam, posisi lu masih di pole position, cuma tinggal lawan Malaysia, asal lu nggak kalah, lu akan lolos. Jadi gue bukan kayak yang kecewa nih kalah 0-0 gini-gini. Gue ya fine aja, karena itu taktiknya dia gitu. Gue bukan penghamba sepak bola menyerang indah segala macam, enggak. Kalau lu nyerang indah segala macam tapi akhirnya lu nggak dapet juara, Belanda 74-78 hasilnya. Nggak ada gunanya juga, betul. At the end of the day. No. Sejarah akan mencatat tim yang menjadi juara. Nama lu yang akan diukir di trofi. Betul. Dan tim yang juara itu belum tentu yang main paling bagus. Justru. Betul. No, Yunani 2004. Argentina 78, kemudian Denmark 92. Ya itu benar, Portugal 2016. Ya, itu caur banget juga. Iya, gitu maksud gua. Namanya turnamen lu akan berhitung benar nih dengan kemampuan tim lu, dan pelatih yang baik adalah yang benar-benar mengerti kapasitas timnya dan dia bisa menginstruksikan sampai itu bagus. Nah, mungkin Ole tidak sampai di level itu. Gitu. Ole itu pelatih. Kenapa jadi nyambung ke Ole, Cuk? Nanti di komen lagi, move on Bang katanya nanti. Oke. Jadi kalau Abang tadi, Dewangga pemain yang mencuri perhatian. Kalau case-nya Asnawi itu sebenarnya karena mau gak mau karena taktik juga. Jadi taktiknya Sinteyong itu yang emang dikasih kebebasan lebih ya. Itu emang Arhan yang di kiri. Jadi kalau misalnya Asnawi itu memang istilahnya jadi dia gerak maju ke tengah nanti akhirnya buat bantuin lini tengah sebenarnya, buat penuhin area tengah. Emang skemanya dia masuk ke dalam. Ya, itu yang kemudian mungkin jadi bikin dia nggak berebet gitu loh, mainnya nggak kayak dia kayak lokomotif kan, bam gitu. Cuman mungkin skemanya bam iya gitu loh. Di skemanya Sinteyong kemudian bikin bikin dia agak biasa kita lihat dia main kayak gitu. Biasanya kan waktu di PSM, waktu di timnas senior kan gitu. Wah banget itu dia mainnya. Nah, itu yang kemudian kalau misalnya juga lihat apa yang bikin Asnawi gak meledak seperti biasanya. Tapi kalau Witan, gue rasa itu pengaruh dia main di Eropa sih. Ada perubahan besar banget dibanding sebelumnya. Terus bedanya sama Egy kan main terus nih di Senika. Sementara si Witan sekarang mulai main terus. Ya, si Witan sama kayak Egy dulu di Lechia, dia jarang main gitu. Jadi betul main cuma betul. Main paling menit berapa gitu. Ini 5 menit. Ya, jadi lo momentum juga nggak dapat. Ya, sementara ini turnamen kan butuh pemain yang udah sharp yang udah jadi gitu. Yang udah jadi lo betul. Makanya kita lihat Ramai Rumakiek luar biasa banget ya, karena di Persipura dia main terus gitu. Beda banget sama Witan bahkan kan.
Nah ini yang gue lihat penurunan Witan tuh di situ masalahnya sih memang. Mungkin karena di Lechia dia nggak banyak main, jadinya ketika akhirnya main di turnamen ya feel-nya belum dapat, ataupun dia udah golin ya. Tapi kan secara umum kayak B aja gitu. Iya. B aja gitu. Gitu. Jadi memang sepakat ya bahwa salah satu faktor kalau Asnawi itu adalah strateginya Sin kali ya. Karena pada saat lawan Laos dia cukup bebas loh naik turun. Ya, mungkin karena lawannya beda gitu. Nah, betul. Gitu loh. Iya kan gitu. Terus menurut Aun so far yang rising star siapa? Kalau gue sebenarnya suka banget sama Rizky Ridho, tapi Dewangga ini juga spesial. Kenapa? Karena kebetulan pernah ngobrol sama pelatihnya juga di direktur akademinya PSIS, Muhammad Ridwan. Ya, kan? Muhammad Ridwan. Ridwan bek kanan itu sekarang direktur PSIS. Direktur akademinya. Pak Haji. Dia cerita gak cuma dia sebenarnya, pokoknya orang-orang bola Jawa Tengah lah. Kata-katanya sama soal Dewangga. Mas coba lihat, cari di Indonesia back tengah yang kaki utamanya kaki kiri bisa build up. Coba cari kata. Gak ada, cuma Dewangga. Hampir tidak ada. Kakak Imran juga bilang hal yang sama juga. Gue tiap ketemu orang PSIS, orang bola Jawa Tengah lah ya. Ini banget sama Dewangga emang luar biasanya adalah satu, dia kaki utamanya kaki kiri. Dengan kata lain dia bisa main di back tengah di area kiri. Back tengah atau back ya. Ya, di back tengah yang area kiri. Jadi kan nggak kagok tuh kalau gerak ya. Kalau misalnya lu kakinya kanan terus disimpan di kiri kayak Harry Maguire, jadi ribet kan tuh. Iya. Buat ngalirin bolanya. Plus build up-nya emang bagus banget. Untuk ukuran pemain Indonesia dia bisa build up di bawah, bisa nentuin gitu ya. Bisa nentuin kapan harus terupas bawah, kapan atas tuh itu spesial sih. Iya. Oke. Kata Mimin tadi infonya, tadi Mimin nulis info di PSIS dulu Dewi Angga striker. Ya, dia sempat di winger kalau nggak salah. Winger kiri. Winger kiri dia. Dan keunggulannya pemain dengan kaki terkuat kiri sebagai bek tengah, sayap kanan tuh lebih sulit loh ketemu pemain kayak begitu. Itu kenapa Maldini pada saat dipasang di bek tengah di Italia 94, Italia lebih aman walaupun Franco Baresi waktu itu nggak main. Dan sering banget loh Baresi yang bek kiri jadi bek tengah. Kenapa? Karena kaki terkuat dia kiri gitu. Dan winger yang kaki terkuatnya kanan itu selalu akan kesulitan ketemu pemain-pemain seperti itu. Gitu. Karena kalau dia belok, kalau kaki ke kanan udah kena kakinya langsung. Udah kena langsung gitu loh. Betul dia. Itu ngerti lo Patrick Kardus karena lo nggak main bola. Kalau itu gue ngerti lah. Gue ngelatih tiap hari dulu. Gitu. Jadi Dewangga ya Un ya. Dewangga oke. Justru pemain defense yang emang menarik ya. Maksudnya kiper. Iya. Kiper kita lihat Nadia oke. Terus juga Hernando lumayan. Juga nggak jelek. Baru ya. Makanya gue rasa justru emang yang pemain defense yang yang justru emang kredit lebih. Yang depan gue belum lihat. Tapi kan kita juga lihat waktu World Cup 2018 waktu Prancis juara, depannya juga nggak gimana banget juga gitu. Emang Giroud bikin gol. Ya itu. Nah, ya sama Kambuaya. Kalau gue Kambuaya. Karena gue rasa dia pemain Indonesia jarang semobile itu dan sebertenaga itu ya. Karena kita biasanya kan punya pemain yang mobile tapi tenaganya habis menit 60, menit 70 gitu. Ini dia lari, mobile, bisa defense, bisa nyerang. All around midfielder lah dia. Makanya all around midfielder. Fred lah ya. Betul. Boleh. Ya, Fred. Boleh. Benar kan? Saya Fred. Iya. Sorry ya, ini channel MU ya. Kalau Box to Box kan udah mentahbiskan diri sebagai podcast Arsenal. Bukan podcast MU. Kalau salah konsisten di channel MU. Jadi maaf aja nih, bodo amat lo mau komen apa. Tetap MU kita bawa di sini. Sampai nanti hostnya jadi pendukung Arsenal baru Poros berubah warna kan gitu. Siapa host yang mau jadi pendukung Arsenal? Kan lo mau diganti. belum dapat notanya ya. Tapi gue mau nanya Iya gimana? Nah ini kan kita dari tadi kan ngomongin Indonesianya. Nah sementara kan ini media lagi enak-enak nih ngegoreng semuanya kan. Ada berita yang gue baca tadi Thailand lebih mengunggulkan Malaysia untuk masuk ke semifinal gitu kan.
Terus media Singapura tadi gue sempat googling karena disuruh Pak Prod pelajari semua yang bisa lu pelajari Patrick Andrews katanya kan. Jadi gue sempat googling sampai ke medianya Singapura. Yang Singapura juga mengatakan kita lebih prefer ketemu Indonesia daripada Malaysia karena melihat kualitas Malaysia itu jauh lebih berbahaya. Jadi secara nggak langsung mengatakan bahwa kalau Indonesia yang lolos kita lebih enak nih gitu kan. Jadi menurut lu sendiri apakah emang ini cuman media war atau memang kenyataannya kualitasnya timnas Malaysia memang di atas kita saat ini? Karena tadi Mimin juga ya enggak kan gue kan buta nih, gue benar-benar jadi netizen yang buta nih kan gitu. Nah tadi Mimin juga bilang kan gue nggak kenal semua tuh pemain Malaysia, yang gue kenal tuh cuma satu yang kipernya gitu. Selain itu kayaknya udah bagus semua. Nah sekarang opini lu timnas Malaysia. Pertama sebenarnya kenapa banyak media wars di area itu ya, kayak bilang Malaysia lebih diunggulkan karena yang panik tuh mereka sebenarnya, bukan kita. Kita santai justru karena kita kan imbang juga cukup. Malaysia harus menang, wajib menang buat lolos. Mereka yang panik sebenarnya, makanya dihembuskan lah mungkin ya di isu-isunya. Karena teman-teman gue yang Malaysia juga panik sebenarnya, makanya kayak nanya Elkan bisa main nggak? Wah, gue juga nggak tahu nih. Ada yang bilang gini, wah kasihan dia turnamen pertama gak main, lu mau cyber gue nggak mempan. Gue bilang Elkan gak main nggak ngaruh, gue bilang gitu kan. Dan kalau misalnya bicara justru gue lihat karena banyak sebenarnya apa ya, Indonesia karena tricky timnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan pemain-pemainnya yang udah main di turnamen AFF minimal 2 atau 3 turnamen lah. Mau Vietnam, Thailand apalagi Dangda main lagi, Canatip main lagi, Teraton main lagi. Betul. Makanya itu kan veteran semua gitu. Malaysia sebenarnya secara teknis, ini gue bocorin di Porosalang, tengahnya jelek satu itu. Badrol Bahtiar itu bukan gelandang yang sama ketika kita nonton waktu SEA Games 2011. Ya, betul. Udah tua gitu. Udah habis lah. Sementara tengahnya leaky banget, dan gue sangat optimis Evan Kambuaya dan juga Rian bisa menang di situ. Plus satu lagi adalah sisi kirinya Malaysia tuh nggak sebagus itu, back kiri terutama. Gol-golnya Vietnam dari sana semua. Karena memang pemain yang back kiri ini juga bukan pemain experience gitu, emang juga baru dipanggil juga, jadi lumayan shaky gitu. Jadinya bisa turnamen besarnya pertama kan. Turnamen besarnya pertama, makanya sangat bisa dieksploitasi. Cuman memang harus diakui depannya Malaysia ini bagus ketika fast break memang. 3 pemain ini si Ahyar, Safawi sama Lukman ini pemain bagus. Lukman Hakim yang main di Belgia, dia strikernya. Nah ini mainnya bisa cair ganti-gantian gitu lah, dan itu lumayan melelahkan, meskipun nggak akan semelelahkan ketika ngejagain Chong Buong sama Quang Hai sih. Kalau misalnya compare ya. Kalau lini pertahanannya Malaysia, back kirinya sih, leak-nya di sana, dan karena 2 back utamanya gak main, Aidil sama Syahrul Saad, diganti sama Dominic Tan dan juga Dion Coles kan. Ya, itu yang agak tricky-nya adalah Indonesia mungkin ya kita nggak tahu Dion Coles ini kayak gimana mainnya gitu doang. Sebagus apa? Ya, gitu. Tapi levelnya di mana gitu. Tapi gue yakin bisa sih. Tapi gini, justru menarik kan kalau misalnya memang back kiri Malaysia adalah salah satu titik lemahnya, sementara lu punya mesin yang sangat bagus di kanan. So apa yang mau dilakukan Sintayong nih nanti? Cuma lu tetap harus berhitung dengan 3 penyerang yang permutasi sangat bagus. Ini yang ngelapis Asnawi harus benar-benar alert nih. Gitu loh. Karena kejadiannya waktu lawan Vietnam kemarin, kenapa Asnawi kena kartu kuning? Itu karena Fahrudin nggak disiplin untuk nge-backup Asnawi. Asnawinya harus turun ke belakang. Dia turun buru-buru capek gitu ya. Sikat deh. Jadi ini yang akan sangat tricky sih nanti buat Indonesia Malaysia menurut gua gitu. Dan kalau tadi kayak misalnya beberapa kayak Thailand, kemudian media Singapura, bahkan media Malaysia gitu ya, yang sedikit menganggap enteng Indonesia gitu kalau bisa dibilang. Bahkan pelatih Vietnam kemarin kan juga dengan statement dia yang mengatakan bahwa Indonesia menyerang dong kalau emang lu jago nyerang. Kan gitu kalau asal lebih kurang kan. Nah menurut gua justru sekarang nilai plus Indonesia tuh di Sintayong. Iya betul memang. Karena dia pelatih bagus, sehingga lawan-lawan tuh jeri. Karena secara tim, kalau gue bilang tim ini tidak lebih istimewa dari AFF 2016. Betul. Gitu loh, enggak gitu loh. Betul. Iya, itu kan? gue sepakat sama Bang Fuad. Gue soalnya ngobrol sama siapa kemarin ya?
bayangin kalau misalnya ini Sintayong pelatihnya, tapi kita bisa nurunin sama pemain senior. Ini kan pemain muda semua nih. Pemain muda semua. Ini gimana kalau misalnya Septian David main, Febri main, Lili Pali main juga gitu. Lili Pali main juga gitu. Makanya akan ini jadi kan apa tim ini gitu loh. Mungkin ya karena ada tarik ulur dan lain-lain, dan juga mungkin juga Sintayong merasa lebih enak sama pemain muda kali ya. Iya. Ini dengan pemain muda aja udah cukup baik. Makanya menurut gua sebenarnya kita di posisi yang enak banget untuk terus maju. Yang paling penting adalah justru karena anak-anak muda yang balik lagi di mentality sih sebenarnya. Mentality gitu. Karena kalau gue lihat tadi ya gitu kan, kayak pelatih Vietnam itu kan berarti lu sebenarnya jeri. Lu tahu bahwa Indonesia punya kemampuan yang bagus under si Sintayong, atau lu tahu bahwa Sintayong ini pelatih bagus yang bisa memaksimalkan kemampuan anak-anak asuhannya dan proven gitu loh. Gue nggak mau mainnya. Gue rapin pertahanan gue. Lu mau bikin apa? Lu mau bombardir gue juga nggak ada gol kok gitu loh. Dan gue sangat setuju sama dia gitu loh dalam hal ini. Jadi kalau yang tadi dibilang untuk teman-teman di Malaysia, terus tadi Patrick baca di Singapura, Aun bilang Thailand segala macam, sebenarnya ini bentuk jerinya mereka terhadap Sintayong kalau gue bilang gitu loh. Kekhawatiran mereka terhadap kemampuan Sintayong gitu. Berarti ya. Iya, benar nggak sih? Karena skuadnya muda dan potensial, itu yang lebih menakutkan. Sebenarnya kan muda dan potensial kan, yang namanya potensi nggak ada limitnya ya. Ketika lu bicara pemain matang dan veteran, lu udah tahu batasnya. Oh, tenaga mereka segini. Gitu. Sampai segini, betul. Ya. Sementara ketika lu bicara pemain muda dan potensial, itu kan sky is the limit gitu. Lu nggak tahu ini potensinya sejauh apa. Gitu. Jadi sekali waktu dia bisa meledak, ya meledak. Gitu. Tapi bisa juga ngeflop. Ya, itu juga iya. Ingat, koin itu ada dua sisi. Tapi gue coba ngambil, karena kita ini kayak kata tadi, ini persoalan ini ya mau nggak mau, lu like it or not, ini adalah Manchester United YouTube kan gitu ya. Jadi gue kalau misalnya mau nyamain, berarti kan kita harus cocologi ya, karena kita orang Indonesia. Berarti Malaysia ini cocologinya itu kayak Manchester United under Ole dong, ya. Mid-nya lemah, back-nya agak bocor, depannya kenceng, kuat. Mirip, kan, gitu ya. Mirip. Ya, mirip banget ya. Dan Indonesia pun MU, tapi after Ole. Karena yang diturunkan sama aja. Pemain yang diturunkan sama aja. Tapi formasi berubah, pelatih berubah, orang lebih takut dan jadi lebih menarik kan gitu. Berarti besok bisa gue ambil kesimpulan adalah MU lawan MU Ole generation dan pasca Ole kan gitu. Ayo, Bolot dan Ole C ketemu lagi. So, gimana peluangnya Malaysia lawan Indonesia Gue sih optimis. Karena si skuadnya Malaysia nggak sebagus itu menurut gue. Oke. Nggak sebagus. Justru skuad mereka paling bagus adalah ketika mereka jadi runner up dari 14. Itu skuad mereka bagus banget. Ya, Safi Sali. Terus yang orang India itu, yang orang Tamil itu siapa gelandangnya? Oh, Kunanlan gitu ya. Sekarang ada juga sih Tamil juga namanya Kogiraj, itu juga bagus penyerang, tapi biasanya main 2/2. Nah, yang gue rasa gak semengerikan 2014, karena sepanjang gue nonton AFF ya, Malaysia paling bagus itu 2014 ketika mereka jadi runner up. Tim yang paling gue takut sekarang ya Vietnam sih. Dan kita udah ngelewatin Vietnam loh. Udah ngelewatin Vietnam itu. Tapi ini bukan mengecilkan harapan ya ya. Terkadang ada namanya bad luck. Betul sekali ada. Setelah lu ngerasa semua plan lu berjalan dengan baik, just one step closer gitu ya. Lawan Malaysia besok gitu kan, dan lu di pole position gitu ya. Yang gua ngeriin itu justru bad luck-nya gitu loh. Karena Vietnam yang kita takutin udah bisa kita redam. Walaupun ya kayak kemarin kan gua sempat ngutip bahwa hasil ini bukan gue bilang di ininya si Mas Tio bahwa ini macam dua sisi mata uang. Satu sisi naikin mental pemain lu, bahwa lu nggak kalah lu sama Vietnam. Lu mau digembur kayak apapun tidak ada peluang berbahaya, dan itu satu bonus. Beda kalau lu digempur terus lu bisa selamat karena kejagoan kiper lu ya. Beda. Ya, itu beda cerita. Itu beda cerita. Itu deh ya. Itu lu benar-benar tidak bisa bikin peluang berarti gitu loh. Jadi seharusnya kan mental lu tuh terangkat bahwa pertahanan gue cukup kuat nih menahan gempuran Vietnam. Betul gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin akan menjadi beban pada saat lu masuk ke lapangan dengan mindset gue cukup punya seri. Itu yang gue takutin. Iya, karena memang menurut gue yang justru ya Sintayong harus bilang ke anak asuhnya, lu jangan ngejar seri. Ya udah, no hold break saja udah. Kalau misalnya bisa bantai, nggak maksudnya bisa menang gitu. Karena
ya bad idea sih menurut gua kalau lu di turnamen lagi ya, di turnamen terus it's always a bad idea kalau bad idea gitu. Yeah. Cuman buat ngincar seri. Kalau gua sih hold no breaks juga ya, kalau misalnya nyimpan tenaga buat semifinal ya udah semifinal mah nanti lagi gitu, karena nanti lagi gitu. Ya, itu that's another problem, that's another day kan gitu. Betul sekali, karena gue pernah dengar langsung dari kapten timnas juga yang juara di berbagai klub, Firman Utina. Dia bilang kuncinya dia bisa selalu juara di semua tim yang dia bela, termasuk timnas. Dia bilang, gue mah nggak pernah mikirin semifinal lawan siapa, besok lawan siapa, hari ini aja dulu lawan siapa kita menangin dulu. Itu one game at a time. Betul, one game at a time. Makanya dia bilang, kalau misalnya kita menang terus kan juara juga katanya dia bilang. Gue pikir benar juga, berarti emang yang harus dijadiin mentality buat pemain-pemain timnas sekarang, buat winning. Ya udah menang aja dulu gitu. Iya, winning mentality-nya. Gak harus mikir, wah nanti semifinal antara lawan Thailand atau Singapura itu besok lagi. Kalau misalnya ada apa-apa ya udah gitu. Gak harus gimana-gimana banget gitu. Kalau kata pepatah orang Inggris kan, don't count your chicken before it hatches, katanya kan. Betul. Jadi exactly. Ya your problem today is enough. Ya udah untuk hari ini. Hari ini gitu. Gila. Poros bijak. Karena itu kan yang kejadian di laga lawan Vietnam. Pemain-pemain fokus untuk hari itu lawan Vietnam. Betul. Gitu. Yes. Gak mikirin, wah nanti lawan Malaysia harus ngapain lagi. Ya pikiran mah ya udah hari itu lawan Vietnam aja. Lawan Vietnam aja, dan gue harap akan terjadi lagi lawan Malaysia. Ya menangin aja dulu lawan Malaysia gitu. Gak usah mikirin, wah kalau peringkat nanti pertama ketemu siapa, gitu. Terus, karena harus minimal seri gitu. Enggak, udah menang. Gak usah aneh-aneh gitu. Karena walaupun ini frontal gitu ya, gue mau bilang bahwa lu pernah ngelakuin hal yang begitu tuh di 98 untuk menghindari Vietnam. Lu main sepak bola gajah kan gitu, jadinya. Dan lu nggak juara juga kan akhirnya. Betul sekali. Gitu. Malah Vietnam yang juara. Vietnam yang juara gitu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi makanya kayak kemarin gue bilang ini dua sisi mata uang. Satu sisi lu bisa mengangkat mental pemain-pemain lu, terutama lu benar-benar harus kasih kredit ke pertahanan gitu ya. Dan gimana lu bisa membuat anak-anak itu sangat disiplin untuk tidak terlalu liar. Walaupun gue sempat gue agak kurang sering sama Ezra gitu karena menurut gue kurang ngepres. Tapi mungkin itu part of strategi gitu ya supaya tenaga dia tidak terlalu segala macam. Ya udahlah, pelatih lebih tahu gitu. Gue cuma nonton kan gitu. Ya yang gue takutin nanti lawan Malaysia adalah yaitu lu masuk dengan gue cukup seri deh. Gitu. Yang penting gue lolos, target gue misalnya mungkin tercapai lolos semifinal gitu. Kan I don't want it gitu karena shit happens. Betul sekali. Salah satu kekurangan orang Indonesia juga di situ kan. Terlalu cepat merasa puas. Padahal bisa keeping up, bisa push another roof gitu. Itu kan sering terjadi ya. Yes. Jadi gini. Lu kalau cuma pegang tangan aja udah merasa puas, lu belum tahu enaknya dipeluk dari belakang. Iya. Ya contoh itu sih contohnya. Iya, jadi lu harus step up your game, man. Gitu. Kalau cuma sekedar pegang tangan, ya udah. Nextnya target lu apa gitu? Rangkul bahu gitu. Jangan langsung nyosor, enggak. Ada step-stepnya gitu. Gitu. Abang minta maaf lah, apa semua kesalahan abang dulu minta bayarnya. Udah lama nggak dipeluk dari belakang deh. Gitu. So lawan Malaysia, menurut Aun ada peluang untuk menang. Dan ada banget. This might be the last question. Negara favorit tetap Vietnam buat juara. Enggak sih. Enggak ya. Ngelihat mereka main kemarin lawan Indonesia juga kayaknya mereka bakal repot lawan yang grup sebelah. Yes. Soalnya gue lihat Singapura mau gak mau home advantage sebagai host ya. Sebagai host. Pasti semangatnya beda gitu. Karena gue juga kaget ternyata anaknya Fandi Ahmad jago-jago juga gitu. Bagus lo mainnya. Bagus, gue pikir ya teman-teman penonton juga kan tahu ada yang kadang-kadang bapaknya main bola. Banyak. Itu banyak yang gitu kan. Contohnya Alex Bruce gitu misalnya. Gak usah jauh-jauh, Jordi Cruyff. Nah itu maksud gue. Gue nonton, tiga-tiganya bagus ya. Dan main di tanah sendiri, terus ya kayak gue anak legend paling besar dari negara gue gitu. Gue rasa mereka punya booster punya booster sendiri dan punya tanggung jawab yang ekstra jadinya ya. Betul. Plus Thailand juga manggilin pemain, karena Thailand seingat gue itu pelatihnya baru banget dipanggil. Kayak si Alexander Polking ini kayak akhirnya dapat tronnya sebagai pelatih timnas Thailand setelah sekian lama dia diculein orang gitu, disalip orang mulu. Aku di sini.
Lumayan sih, lumayan. Alexander Polking lumayan, tapi gue sih bakal tetap jagoin Gattisuk ya dibanding dia. Iya. Pelatih asing dari Jerman gitu kalau nggak salah. Apa Brazil ya? Austria. Bukan Austria ya? Lupa. Pokoknya dia istilahnya si publik bola Thailand tuh udah ngarep banget dia jadi pelatih timnas, tapi nggak kejadian mulu karena kan akhirnya kan sempat yang dari Jepang, akhirnya Nishino, terus sempat siapa gitu. Akhirnya dia dapat throne-nya dia, finally. Makanya dia pengen buktiin diri dengan langsung juara Piala AFF. Jadi ya makanya Thailand turun dengan full tim bener. Full tim gitu, beneran ya. mereka. Jadi gue rasa sih, dan turnamen kan sih ya tadi shit happens, ada banyak kejadian. Belum tentu Vietnam juga sih, gue rasa. Kecuali kita lihat semifinal, nah itu udah baru bisa dilihat. Ya, itu udah jelas ya. Oke. Tapi benar-benar artinya pertandingan besok Malaysia-Indonesia itu the pressure is on Malaysia ya, karena you have to perform, you have to get the 3 points kan gitu. Betul sekali. Sementara tekanan ada di Malaysia. Harus justru menjaga jangan sampai complacent. Jangan sampai complacent, jangan sampai gue cuma mau 1 poin juga gue udah aman. Jadi your mindset yang sebenarnya jadi masalah untuk Indonesia ya sekarang. Betul. As usual, masalah mentality kan kita mentality. Nah, intinya jangan sampai ada kata-kata yang panik nggak? Jangan. Ya panik lah, masa enggak? Walaupun kayaknya itu bakal keluar besok gue ya. Udah pasti. Itu gue yakin pasti keluar besok gitu. Apalagi kalau misalnya Indonesia golin duluan ya. Kalau udah 1-0 duluan, gue yakin itu timeline pasti nggak. Panik nggak? Terakhir tadi dijamain kan, jadi 1-1 kan gitu kan. Dibalas lagi dong. Panik nggak? Hon. Ya. Kira-kira Evan Dimas main dari menit awal nggak besok? Enggak ya. Enggak ya. Berarti Sin memang masih lebih mau sit back ya. Mau cek dulu. Mau cek dulu ya. Cek ombak. Kalau gue sebenarnya justru lu mainin dari awal, lu kejutin Malaysia, baru habis itu lu rapiin organisasi. Ya, itu juga bisa sih. Soalnya gue bukan fans gitu. Evan sih. Lu jangan nunggu. Jadi tidak terlalu sama. Iya sama. Ya Kambuaya bagus kok. Kayaknya tapi si Egy jadi bisa main nggak sih? Egy baru diizinin sama Senika itu abis kalau lolos semifinal. Ya, kalau lolos semifinal baru diizinin. Tapi nama dia didaftarkan kan? Ya, nama dia didaftarin. Dan jadi kerugian loh menurut gue. Emang rugi. Jadi mending ambil pemain yang bisa main full dari awal, kok gue ya. Nah, iya gitu. Dan mendingan lu cari, dan sorry, ini udah azan tapi udah nggak apa-apa, sebentar aja ya. Terkait Ezra gitu ya, dan ini kita udah pernah bahas bahwa gue pernah bilang Indonesia itu kekurangan striker sekarang gitu loh. Dan Ezra bukan striker masalahnya. Nah iya gitu. Indonesia tuh sampai ke level kita tidak punya striker yang punya postur diseganin nama lawan. Ya. Udah habis. You name it, siapa sih striker Indonesia terakhir yang seganin nama lawan? Tuh. BP masih. Boci, sorry. Boci. Selepas itu siapa? Terakhir Boas. Ya, selepas itu siapa? Sempat Lerby. Ya, Lerby kan bukan pemain yang model bikin lawan Jiper, Un. Sorry, Un. Gitu loh. Dan selepas Lerby gitu-gitu juga, ya kalau lu ngelihat kalau di liga lu masih ngelihat Christian Gonzalez main di usia 40-an dan bisa bikin gol, there's something wrong with your pembinaan gitu loh. Betul, itu udah jelas. Ada problem. Jelas ada yang salah gitu loh. Lu masih ngelihat Beto jadi tumpuan gitu tuh ada yang salah benar. Sementara kita dari dulu terkenal sebagai negara yang punya striker ditakuti lawan. Itu ada yang salah. Itu menurut gua. Itu aja. So, siapa yang jadi akan kartu as besok? Tengah sih, Evan. Evan Dimas. karena ya tadi gue bilang Malaysia tengahnya agak leaky. Kalau Evan bisa menangin tengah ya udah. Dan dia bermain di kemampuan terbaik dia di hari terbaik dia. Karena dia juga bukan sekali dua kali loh main flop di saat kita butuhkan. Ya berarti the battle is to win or loss di papan di tengah. Battle midfield ya. Di midfield. Oke. Oke. Thank you, Aun. Interesting. Untuk pencerahannya, there's always have a good chat with you. Yep. Memang gitu ya. Pak Aun ini 3 kali bersama Pora Salang, Pak Dubes ini selalu the best lah ya. Yep, thank you. Pet, gak usah peres banget. Kemarin Pange kok bilang the best Rosie, the best. Emang kampret nih orang ya. Kebanyakan bahasa basi. Lu harusnya bilangnya gini, lu harusnya kalau kayak lu bisa ngomong kayak gitu, lu harus ngambil kesimpulan. Gila, ini birthday gift-nya gue nih.
Gue bilang Rossi the best, Pange the Box best, to box the Au the best. best. Berarti box to box the best. Thank you. Jadi jangan lupa pantengin terus di podcastnya Box to Box ya kan. Sekali lagi nggak usah aku iklanin box to box di sini kayak gitu. Nggak kan Mungkin lain juga 90%. pantat ini, Wak. Lain juga pantat ini. Dan gue tonton dulu nih. Dan kalau jadi besok gue ngisi space-nya box to box ya Unia sama Un ya. Yup. Sama ada dari Malaysia juga 2 orang. Malaysia juga jam 4 ya rencananya ya Un. Yup. Gitu. Oke, thank you. Have a good weekend Un. Sekali lagi. Yuk, sama abang-abang. Terima kasih sudah selalu mau meluangkan waktu apabila diajak ke Poros Alang. Aman. Dan sekali lagi good luck. Sukses terus buat box to box dan umpan tariknya. Terima kasih banyak. Siap. Untuk lokal sih lu nggak ada lawan di situ. Thank you. Okay. Thank you. Itu aja dari kita untuk episode Porosel ini. Go Fuad. Dia Fuad. Ada Bang Aun dan saya Patrick signing off. Bye. Hasta la vista, baby.